Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Riverpod, yaitu gimana sih cara install dan apa aja ekstensi yang bisa kita pakai untuk mendukung proses pengembangan. Nah, untuk menginstal Riverpod itu sendiri, kita bisa cek di dokumentasi resminya. Teman-teman bisa masuk aja ke riverpod.dev, terus di bagian menu Get Started. Scroll aja ke bawah, nanti di sini kita dikasih tahu gimana cara installnya, apa aja yang perlu kita install. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan kode generation ya, jadi biar lebih singkat, nggak banyak basa-basi. Oke, langsung saja teman-teman lihat di bagian sini. Kalau kalian menggunakan Flutter, pilih bagian sini. Tapi kalau kalian hanya menggunakan Dart yang cuma manfaatin pengelolaan state-nya aja, bisa pakai ini. Tapi di sini kita coba pakai yang Flutter, terus kita install aja di bagian sini. Ya, atau kalian kalau mau installnya lewat CLI juga bisa pakai yang sini ya. Tapi saya coba install pakai di sini. Jadi install di bagian 2 ini lalu tambahkan keempat package ini ya. Ada build runner buat ngebantu kita ngegeneratein kode-kode nantinya. Kemudian custom lin untuk linter yang ngebantu kita. Kalau misalkan kode kita ada yang ya nggak sesuai dengan uh, base recommendation dari si Riverpod ini. Terus ada juga Riverpod generator dan juga Riverpod lin. Ya ini semuanya sama-sama berfungsi untuk ngebantu proses development ketika kita menggunakan Riverpod. Oke, kita lihat kode yang udah saya buat ya. Di sini aplikasinya benar-benar baru banget Flutter. Saya baru coba create new dan kalau kita lihat di paspec.yaml, teman-teman akan temukan di sini dependensinya. Ada dua package yang diinstal ya, sesuai arahan dari si Riverpod-nya. Lalu di dev dependency ada keempat package ini. Terus jangan lupa tadi ada tambahan juga teman-teman. Kalau kalian scroll ke bawah di analysis option, kita diwajibkan menambahkan analyzer ya. Nanti ini teman-teman tinggal copy aja, masukin ke ke analysis option.yaml. Taruh aja di bagian bawah sini. Kalau udah kalian tinggal save, terus jangan lupa jalanin Flutter pubget biar si Riverpod ini nge-running atau nge-download si package yang udah dimasukin tadi. Oke, lanjut. Oke, kita scroll aja ke bawah. Ini ada contoh sederhana aja teman-teman ya. Seperti yang sebelumnya kita bahas di Riverpod ini, terutama kalau kita pakai generator, kita bisa pakai dua jenis Riverpod. Yang pertama bentuknya fungsional, yang ini mirip kayak stateless, atau kita pakai kelas yang mirip dengan stateful, yang dimana dia bisa diubah-ubah state-nya atau datanya, sedangkan kalau yang pakai function ini dia static ya, nggak bisa diubah-ubah, artinya dia immutable gitu. Di sini dicontohin pakai yang sederhana aja. Oke, kita akan coba bikin sebuah Riverpod ya atau provider. Misalnya di sini counter provider.dart. Nah, untuk mempercepat proses pengkodean gitu ya, apa itu pengkodean? Bikin kodenya kita juga disarankan untuk menggunakan apa namanya? Extension ya. Mana ya? Nah, ini kita bisa pakai extension yang disarankan. Namanya adalah Flutter Riverpod Snippet. Nah, kalian bisa coba cek aja di extension di sini. Kalian tinggal cari aja namanya Riverpod, terus kalian install bikinan dari Robert Brandhage atau apalah itu ya. Kalian nanti install aja, terus kalian nanti bakal bisa menggunakan berbagai komen. Salah satunya adalah kalau kalian menggunakan komen consumer, nanti akan dibikin consumer widget. Terus ini juga banyak ya. Di sini kita bisa pakai stateless consumer, stateful consumer. Ini widget-widget yang disediain oleh si Riverpod. Nah, itu nanti akan kita bahas di video lainnya ya. Cuman sekilas di sini gunanya adalah mempersingkat atau mempercepat kita untuk ngebikin sebuah fitur yang ada di Riverpod. Nah, ini salah satunya ada syntax provider untuk ngebikin simple provider yang bentuknya function, atau kita juga bisa bikin yang bentuknya class. Kalau nggak salah namanya provider class. Mana ya? Riverpod class kalau nggak salah. Ini Riverpod class. Ini kalian dibikinin sebuah kelas provider. Tapi ada juga Riverpod ya. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Apa bedanya dengan provider? Nah, tadi kita coba aja lah ya. Oke, kita langsung masuk aja ke counter provider karena di sini saya sudah install ya. Kita bisa langsung cobain aja. Tadi kita bisa pakai command misalkan provider ya.
Oh, ini yang nggak pakai generator ternyata kalau kita bikin provider seperti ini. Kalau kita coba refer pod gini, ya ini ternyata dia pakai yang generator. Kita pakai yang ini aja gitu ya. Ini bentuknya adalah function. Karena counter itu value-nya bisa diubah-ubah, maka kita nggak bisa pakai yang namanya function. Tapi kita pakai yang namanya refer pod jenis class. Kita ganti aja namanya refer pod class. Kita beri nama counter. Ya, jangan lupa import semua kewajiban. Kenapa ini? Import. Kita import manual aja lah ya. Annotation refer pod. Di sini ada metode bawaan namanya build ya. Build ini merupakan metode yang pertama kali dijalankan ketika si provider counter ini dipanggil, teman-teman. Mirip kayak init state lah ya kalau kita pakai stateful widget. Nah, di sini kita bisa tentukan build ini atau si provider ini ngebawa data dengan tipe apa, itu kita bisa definisikan di build ini. Kita bisa kembalikan nilainya misalkan integer gitu ya. Karena counter adalah bentuknya integer. Rencananya nanti kita akan coba ubah counter bawaan dari Flutter. Kita convert, kita manfaatin menggunakan refer pod atau state management. Nah, di sini karena counter itu data yang dibawa adalah integer, ya cuman menampilkan angka yang kemudian kalau dia di increment dia akan bertambah atau kalau di decrement dia akan berkurang. Sesimpel itu aja. Oke, lanjut. Di sini karena variabelnya integer, kita kembalikan nilai awalnya adalah 0 ya. Nah, di sini dia masih ada yang error karena kita butuh bantuan build runner untuk ngegeneratein kode kita. Sebelum kita ngejalanin generatornya, kita harus bikin bagian yang akan digenerate nantinya. Caranya kita bisa manfaatin extension Flutter snippet tadi ya. Kalau nggak salah, komennya adalah part refer pod part. Nah, tuh dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetikin manual. Setelah itu kita bisa jalanin build runner-nya. Cara jalaninnya gimana? Caranya gampang banget. Kita coba cek dulu aja ya biar kita based on documentation-nya. Build runner Flutter. Nanti kalian cek aja dokumentasinya di pub.dev secara lengkap. Di sini yang bisa kita pakai, kalian bisa fokus di bagian sini ya. Di sini dikasih tahu bagaimana cara nge-build-nya. .run build runner ada beberapa opsi. Yang pertama nge-build langsung sekali jalan atau nge-watch yaitu nge-listen dan ada beberapa yang lain. Jadi di sini saya biasanya pakai yang watch supaya real time langsung. Jadi ketika ada perubahan dia langsung nge-build ulang. Gak perlu ngejalanin build terus-menerus. Oke, lanjut ya. Jadi kita bisa jalanin aja, buka terminalnya, jalanin dart run build runner watch. Oke, kalau sudah harusnya nggak ada error dan kita dibikinin satu file baru ya. Jadi kita nggak perlu kode manual lagi, kita udah dibikinin secara otomatis dan ini kita nggak perlu ubah-ubah teman-teman ya. Oke, sampai sini kita udah berhasil ngebikin counter provider baru dan juga ngegeneratein menggunakan Riverpod generator. Di video berikutnya kita akan coba implementasi counter provider ke widget pada aplikasi kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.